Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Apa kabar bunda-bunda? Semoga sehat ya. Semoga kalian juga tetap semangat dan pastinya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kali ini aku mau share aktivitas dan kegiatan aku nih ya. Nah, ini aku tuh mau masak dulu. Sebenarnya ya teman-teman, ini tuh aku masak sebenarnya kerjaan terakhir gitu ya. Cuman ya udah aku bikin masak aja di awal video. Karena memang di video ini aku juga mau unboxing rak gitu ya. Rak yang udah aku pesen gitu. Sebenarnya raknya tuh udah datangnya dari beberapa hari yang lalu. Tapi aku tuh masih belum sempat unboxing dan rencananya aku mau unboxing sekalian di video ini gitu ya. Dan video unboxingnya aku taruhnya di akhir aja ya, biar lebih enjoy aja gitu ya. Nah, ini tuh aku awali dulu dengan masak-masak. Hari ini tuh aku mau masak menu yang super simple banget. Kemarin tuh ada yang komen gitu ya, Bun, kenapa kok nggak pernah Bunda tuh masak yang berkuah-kuah gitu ya, atau yang bersantan gitu ya, kenapa selalu sambal, apakah nggak bosan? Nah, sebenarnya ya teman-teman, aku tuh nggak selalu kok masak sambal, ada juga kadang itu yang masak itu pakai santan seperti ini gitu ya. Mungkin yang bilang aku tuh nggak pernah masak bersantan, mungkin memang setiap nonton videoku kebetulan aku lagi nyambel gitu ya. Cuman memang lumayan sering juga aku bikin gulai kayak gini ya. Tapi dibandingkan gulai atau yang berkuah-berkuah, sambal itu memang lebih laris di rumah. Nah, kalau misalnya kita sebagai emak-emak tuh ya teman-teman, kadang itu ya menyesuaikan aja masakan kita itu dengan selera orang rumah gitu. Kalau misalnya orang rumah senangnya sambel, ya udah deh bolak-balik deh masak sambel. Makanya aku tuh boros banget di bawang sama cabe, karena ya kalau nyambel itu kan enaknya cabenya banyak gitu ya, bawangnya banyak gitu. Nah, hari ini tuh memang aku tuh lagi kepengen banget teman-teman masak yang bersantan ya. Aku tuh pengen banget masak gulai rebung. Nah, teman-teman, rebung ini tuh aku nggak beli ya. Jadi rebung ini tuh bukan diambil sih, dibawa sama Pak suami gitu ya, dari tempat kebun dia kerja. Jadi mungkin di kebun tempat Pak suami kerja itu ada pohon bambu teman-teman gitu ya. Jadi ada rebungnya gitu ya, dan itu mungkin udah dikasih sama orang yang punya gitu ngambil. Soalnya Pak suami itu juga ada beberapa kali sih kalau setiap kerja di situ tuh sering bawa rebung gitu. Karena memang di sana katanya banyak bambunya gitu ya. Kalau di sini mah orang-orangnya baik-baik ya teman-teman. Kalau misalnya pas kita kerja di tempat mereka tuh gitu ya, terus ada apa gitu yang bisa kita bawa pulang itu ya boleh-boleh aja kok diambil. Nah, hari ini tuh aku masak rebung dicampur sama jengkol ya teman-teman. By the way, jengkolnya tadi udah aku rebus, terus juga itu aku geprek ya jengkolnya. Nah, berhubung si rebungnya itu juga udah aku rebus ya teman-teman, jengkolnya kan juga udah direbus ya. Jadi sebenarnya rebung sama jengkol ini udah sama-sama mateng teman-teman. Makanya ini tuh aku langsung cemplungin aja sekaligus untuk rebung sama si jengkolnya berbarengan gitu ya. Karena memang aslinya dua-duanya kan udah mateng. Dan juga nih teman-teman, berhubung tadi tuh semua bahannya kan udah mateng, makanya tadi santannya itu aku bener-bener biarin mendidih gitu ya, agak lumayan lama dan bener-bener harum banget. Baru aku masukin untuk si rebung dan juga si jengkolnya gitu. Nah, kalau udah kayak gini tuh ya teman-teman, ya udah kita tinggal nunggu mateng aja gitu ya, dan jangan lupa dikoreksi aja rasanya. By the way, untuk bumbu gulai teman-teman, aku tuh pakai bumbu yang biasa aja sih, karena seperti yang aku bilang aku tuh nggak yang jago masak. Bumbu yang aku pakai di sini tuh ya bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, terus juga aku kasih kemiri, cabai merah juga, cabai rawit, terus aku juga kasih serai. Nah, serainya juga sekalian aku blender ya teman-teman dengan bumbunya. Jadi nggak aku geprek gitu ya, biar lebih berasa aja gitu. Udah sih, kalau aku tuh masak gulai itu ya gitu aja sih teman-teman, bumbunya nggak yang gimana-gimana, karena memang aku tuh sebenarnya nggak jago masak. Aku juga bisa masak itu semenjak nikah aja ya teman-teman. Sebelum aku tuh nikah aku tuh bahkan nggak terlalu jago masak ya. Kalau untuk masak nasi sama sambal doang mah bisa lah gitu ya teman-teman, tapi kalau untuk masak-masak yang lain-lain tuh aku beneran nggak bisa. Bahkan sampai sekarang ya teman-teman, untuk bikin rendang gitu ya, nah itu kadang aku tuh suka sering lupa-lupa gitu loh teman-teman resepnya gitu ya. Padahal rendang itu aku juga udah pernah bikin sih teman-teman dulu.
waktu aku tuh apa ya, kapan ya, pokoknya aku tuh pernah bikin rendang dan itu hasilnya enak. Tapi memang bumbunya itu ya nyontek gitu teman-teman dari YouTube gitu ya. Nah kalau setiap mau bikin rendang ya wajib banget dari YouTube gitu. Dan rendang itu kan memang bumbunya banyak macemnya gitu ya teman-teman. Jadi ya kadang itu lebih ribet, dan aku tuh kalau misalnya masak rendang lebih seneng barengan sama kakak iparku, karena ya lebih enak aja gitu ya masaknya bareng-bareng gitu teman-teman. Oke deh, di sini aku tuh sambil masak, aku juga sambil nyuci piring nih ya, karena memang cucian piring tuh juga udah numpuk banget. Ini kalian bisa lihat sendiri. By the way, tadi aku masak tuh saat pakai santan ini ya, pakai santan yang udah jadi separo gitu ya, dan pakai santan yang aku blender sendiri separo. Karena memang santan tuh kelapa tuh di rumah ada kelapa parut, tapi tuh sedikit banget. Jadinya pasti santannya itu nggak bakalan berasa gitu ya di gulainya gitu. Makanya tadi pas aku ke warung, aku beli santan teman-teman sedikit gitu ya, sedikit banget sih, paling kayak seperempat gitu ya, karena memang stoknya udah habis gitu. Kalau seandainya tadi di warung itu stoknya itu masih banyak, mungkin aku bakalan pakai santan yang udah jadi aja sih teman-teman, jadi nggak harus merah sendiri gitu. Tapi berhubung tadi tuh santannya tuh di warung tuh cuman sisa sedikit, jadi ya udah deh aku manfaatin aja kelapa yang di rumah yang sisa sedikit gitu ya, aku blender biar santannya itu lebih pekat gitu. Enaknya ya teman-teman, gulai jengkol sama rebung itu ditambahin juga kayak ikan asin rebus gitu ya, ataupun mungkin teri gitu ya teman-teman. Cuman karena aku tuh udah lumayan agak bosen sama si teri, karena kan kemarin tuh juga habis masak teri gitu ya teman-teman. Makanya hari ini aku nggak campurin apa-apa yang berbau-bau ikan asin. Ya biar kayak gini aja lah gitu ya untuk si lauknya. Nanti kalau misalnya memang pengen nyambel ya mungkin besok gitu ya, nyambel apa gitu. Nah ini kalian bisa lihat ya betapa banyaknya perkakasku yang kotor, karena memang tadi tuh aku ngerebus si rebung, terus aku juga ngerebus jengkol gitu ya. Cuman memang aku nggak ngevideoin ya, karena memang ini tuh cuacanya lagi panas cetar membahana banget ya teman-teman. Jadinya aku lebih enak aja gitu ya, pas mau bikin video itu bahan-bahannya udah ready semua gitu. Jadi pas bikin video itu nggak ribet gitu, terus nggak mondar-mandir sana sini gitu loh. Karena ya kadang itu suka capek aja gitu ya. Tapi kalau nggak di videoin itu rasanya sayang banget. Makanya ya udah sebelum aku videoin aku siapin dulu semua bahan-bahannya. Jadi nanti pas bikin video udah tinggal dicemplung-cemplungin aja. Kalau misalnya masak gulai-gulai seperti ini tuh menurut aku lebih simpel aja masaknya ya temen-temen. Tinggal nungguin santannya mateng, terus cemplung ya udah tinggal mateng, nunggu mateng doang gitu ya. Lebih ribetan bikin sambal sih teman-teman. Cuman memang kalau misalnya bikin gulai ini untuk bahannya atau bumbunya mungkin bakalan lebih banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya sambal kan ya modal cabai sama bawang doang gitu ya. Kalau yang gulai kan memang banyak ya, ada kunyitnya juga, jahenya gitu. Nah ini udah mateng nih teman-teman. Aku sengaja ya kuahnya memang dibiarin banyak gini, jadi nanti itu biar bisa dianget-angetin terus, lama-lama nanti bakalan berkurang sendiri kuahnya gitu ya. Oke deh teman-teman, alhamdulillah menu hari ini udah jadi, alhamdulillah banget. Pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, seperti biasa setelah masak waktunya buat bersih-bersih. Nah kalau misalnya masak yang berkuah seperti ini atau gulai seperti ini tuh bersih-bersihnya nggak terlalu effort ya, karena dia tuh nggak terlalu banyak minyak yang nyiprat-nyiprat gitu ya, palingan cuma sedikit doang sih ini tuh yang nyiprat-nyiprat. Oke deh, setelah masak di sini aku tuh mau lanjut buat unboxing ya. Sebenarnya unboxing ini tuh aku lakukan sebelum masak ya, tapi nggak apa-apa lah ya, sengaja aku bikin di akhir video. Dan itu juga jendelanya aku tutup ya, karena memang seperti yang aku bilang kamera handphoneku itu udah agak rusak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pantulan cahaya matahari itu beneran deh pecah parah banget untuk si hasilnya gitu. Makanya aku tutup untuk jendelanya biar hasilnya itu lebih bagus dan fokusnya lebih bagus. Makasih juga ya aku ucapkan ke kalian semua yang kemarin tuh udah ngedoain aku semoga murah rezeki biar bisa beli handphone baru gitu ya. Masya Allah, pokoknya makasih banyak buat doa-doa baik kalian ya teman-teman. Nah di sini seperti yang aku bilang tadi, aku tuh ada mesen rak. Nah ini dia raknya, aku pesen yang rak kayu gini sih teman-teman ya. Dan ini juga ukurannya nggak terlalu besar sih teman-teman.
Ya memang sih jujur awalnya itu aku pengen banget beli lerbek gitu ya yang, persis sama seperti yang punya aku yang warna putih. Tapi karena memang, itu harganya lumayan mahal juga gitu ya teman-teman, terus juga biar lebih bervariasi aja gitu loh. Makanya di sini aku beli yang, kayu kayak gini, dan ini tuh dia agak kecil teman-teman, terus juga agak rendah gitu ya. Aku sih, sebenarnya teman-teman, awalnya pengen naruh perkakas-perkakas dapur gitu sih ya di sini. Cuman kayaknya nanti gitu ya kalau misalnya aku udah punya ruang tamu temen-temen, ini cocoknya sih di ruang tamu ya, jadi bisa naruh buat, hiasan-hiasan gitu teman-teman, Masya Allah. Tapi berhubung sekarang belum punya ruang tamu dan fokusnya itu masih di dapur dulu sekarang, jadi ya udah kita manfaatkan aja ini nanti tuh buat naruh tempat barang-barang, perkakas-perkakas ataupun perintilan-perintilan aku gitu ya teman-teman. Walaupun dia itu ukurannya kecil tapi dia tuh cantik dan kokoh juga sih menurut aku. Nah ini tuh nggak perlu kita tuh rakit-rakit susah payah ya, dari sananya itu udah dirakit dan ini tuh mudah banget sih masangnya teman-teman, nggak susah payah lah pokoknya ngerakitnya. Dan ini juga dikasih 4 tiang kayak gini ya. Nah ini tuh bisa kita, pasang di bagian belakangnya kalau memang pengen dipasang. Nah di sini aku mau nyoba pasangin, gitu ya, di sini tuh nggak terlalu susah sih masangnya, karena dia tuh udah dikasih bautnya juga. Terus juga, di bagian, kayunya itu juga udah dilobangin, jadi kita tuh tinggal masukin bautnya doang gitu. Jadi itu simple banget cara pasangnya gitu ya. Nah, di sini aku mau coba pasang sekalian mau nunjukin ke kalian semua seperti ini gitu ya. Masangnya tuh mudah, yang penting dipasangin aja bautnya terus diputer-puter deh obengnya. Oh iya, kalian lagi pada ngapain nih pas lagi nonton video aku? Ada nggak nih yang lagi rebahan atau mungkin lagi masak-masak nih? Atau mungkin ada yang sambil tiduran gitu ya? Karena kemarin tuh aku juga ada dapat komenan, katanya enak banget ngedengar suara aku sambil rebahan tiba-tiba tuh udah tertidur gitu ya, kayak kayak berasa didongengin katanya, Masya Allah. Dan juga kemarin tuh juga ada yang komen katanya suara aku itu khas banget dan, apa ya, suara aku tuh berkarakter katanya gitu. Masya Allah ya, aku tuh jadi kayak senyum-senyum sendiri dan jadi sok kepedean jadinya ya karena udah dipuji-puji gitu. Pokoknya makasih banyak buat kalian semua yang udah merasa senang dengan suara aku yang serak-serak becek ini. Nah ini tuh ya kalian bisa lihat pas aku goyang-goyang dia tuh kokoh ya, asalkan kalian tuh nggak naruh yang terlalu berat banget ataupun mungkin kalian mau duduk di sini, nah itu mungkin bakalan nggak kuat ya. Tapi kalau untuk naruh-naruh perkakas gitu ya, atau kayak wajan ataupun panci-panci misalnya gitu ataupun perintilan yang lainnya, kayaknya ini tuh kokoh ya. Tapi ini beneran deh cantik banget kalau taruhnya itu di ruang tamu terus disusun kayak bunga-bunga, hiasan gitu ya, terus juga entah apalah gitu teman-teman. Pokoknya ini pasti bagus banget sih. Nah ini dia ya untuk raknya, nanti buat kalian yang mau samaan langsung komen aja ataupun cek link di description box ya. Kalau nggak ada linknya kalian komen aja, nanti bakalan aku kasih. Alhamdulillah akhirnya punya rak baru dan tinggal, nanti tuh entah kapan waktunya tinggal ditata-tata aja ya ke sini, cuman nggak tahu sih. Oke deh sampai sini dulu ya video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.